Nah, jadi create user di sini tuh buat bikin user baru, usernya itu namanya Irena sama Maulani. Terus localhost itu artinya dia tuh cuman bisa diakses lewat komputer langsung atau dari eh localhost. Terus identified by itu dipakai buat ngasih password gitu. Oke, jadi grant ini tuh buat ngasih hak akses. Jadi si Irena ini bisa ngakses mahasiswa, tabel mahasiswa, terus dia tuh tapi cuman bisa ngasih inputan data atau masukin data. Sedangkan kalau semisal si Maulani ini, dia tuh bisa ngakses tabel mahasiswa tapi cuman ngelihat tabelnya doang, tapi dia tuh nggak bisa input data gitu. Nah, jadi si Irena ini bisa apa masukin data karena kan emang sebelumnya dia dikasih hak akses untuk masukin data gitu. Nah, itu akses denied karena kan emang si Irena itu nggak punya akses buat ngelihat data. Dia cuma dikasih hak akses buat nginput data atau masukin data gitu. Nah, di sini kalau misalnya user Maulan ini dia tuh bisa ngelihat data karena kan emang sebelumnya kita ngasih grant select ya. Jadi dia bisa ngelihat data dari tabel mahasiswa gitu. Mahasiswa. Nah, sedangkan kalau semisal user Maulana ini, dia tuh nggak bisa masukin data karena kan dia cuma dikasih hak akses untuk melihat data. Jadi dia nggak bisa masukin data. Jadi hal itu kebalikan dengan user yang Irena tadi gitu.
Nah, jadi si Revoke ini gunanya tuh buat nyabut hak akses. Jadi si Maulani kan tadi awalnya bisa ngeakses seluruh tabel mahasiswa. Jadi sekarang hak akses dari si Maulani ini dicabut semua gitu loh. Karena di soal tuh minta dia tuh cuma bisa ngakses beberapa kolom gitu. Nah, jadi sekarang si Maulani ini cuman dikasih hak akses untuk melihat data dari NIM, nama, sama jurusan. Sedangkan, kalau semisal kayak IPK atau mungkin, angkatan itu dia nggak bisa ngelihat gitu. Nah, di sini, si Maulani ini masih bisa ngelihat, data dari NIM, nama, sama jurusan. Karena kan emang di sebelumnya, di user root itu dia emang udah dikasih hak akses untuk ngelihat NIM, nama, sama jurusan. Sekarang kita coba buat ngelihat IPK. Nah, ini kan akses denied karena kan emang dia nggak dikasih hak akses buat ngelihat IPK. Dia cuma dikasih hak akses untuk ngelihat NIM, nama, sama jurusan. Kalau misal di slide semuanya, ini juga akses denied karena secara nggak langsung kan dia harus ngakses NIM, nama, jurusan termasuk IPK sama angkatan. Sedangkan IPK sama angkatan kan nggak boleh ya, maksudnya nggak dikasih hak akses. Dia cuma dikasih hak akses NIM sama nama jurusan. Jadinya dia tetap aja ditolak aksesnya karena dia berusaha untuk mengambil data dari IPK sama angkatan. Makanya nggak bisa. Gitu. Jadi, di soal tuh diminta buat nyebut hak akses seluruh, user, jadi kita pakai revoke insert sama revoke select. Jadi yang tadinya si Irena ini bisa nge-insert atau masukin data dari tabel mahasiswa, sekarang udah nggak bisa karena udah dicabut hak aksesnya. Begitupun dengan, si Maulani yang tadinya bisa ngelihat bisa ngelihat data dari tabel mahasiswa, yaitu kolom NIM, nama, sama jurusan, sekarang udah dicabut hak aksesnya semua, gitu loh. Jadi kedua user ini tuh udah nggak bisa ngeakses tabel mahasiswa, baik itu mau nge-input data ataupun ngelihat data gitu.
Nah, showcase di situ buat, gunanya buat ngelihat si Irena sama si Maulani itu punya, apa, punya hak akses apa aja sih di, database ini gitu loh. Ini bisa ngelihat kalau semisal mereka itu nggak punya hak akses apapun gitu loh. Gitu kita coba sih. Mhm. Sebenarnya di sini tuh udah akses denied karena apa, karena kan si Irena ini tadinya cuman punya hak akses untuk nge-insert data buat tabel mahasiswa. Cuman hak akses itu kan udah cabut, otomatis hak akses itu udah dicabut semua. Jadi database-nya pun udah gak bisa diakses gitu loh. Tapi sekarang kita coba aja buat nge-insert gitu ya. Sebenarnya di sini tuh udah kelihatan kalau susah mau database selek karena kan emang hak aksesnya tuh udah dicabut. Jadi eh, masukin data juga nggak bisa gitu loh. Begitupun nanti dengan user. Di sini juga bisa dilihat kalau semisal si Mauladi ini nggak bisa ngeakses database karena kan emang awalnya dia cuma dikasih hak akses untuk ngelihat apa data dari tabel mahasiswa, cuman hak akses itu kan udah dicabut. Jadinya dia tuh udah nggak bisa ngeakses juga si database mahasiswa gitu loh. Jadi itu sebenarnya udah bawaan dari si Laragonya langsung gitu loh. Tapi kita coba aja select. Ini juga udah kelihatan udah database select karena emang gak ada database yang diambil gitu loh. Jadi sebenarnya dari sini tuh udah kelihatan kalau semisal kita ngehapus hak akses dari semua yang udah kita kasih, kan awalnya tuh dikasih Irena dikasih hak akses buat nge-insert atau buat masukin value buat tabel mahasiswa. Cuman hak akses itu kan udah dicabut semua, jadinya di database-nya pun ya hak aksesnya dicabut gitu loh. Udah gitu, sedangkan si Maulani itu kan cuman bisa ngelihat data dari tabel mahasiswa di kolom nama, NIM sama jurusan. Sedangkan hak akses itu udah kita cabut. Jadinya otomatis dia juga nggak bisa masuk ke database karena hak aksesnya itu udah otomatis dicabut karena itu juga udah bawaan dari Laragonnya langsung gitu loh. Jadi dari sini tuh kita belajar kalau semisal grant itu buat ngasih hak akses, sedangkan kalau semisal revoke itu untuk mencabut hak akses. Dan kita tuh bisa milih hak akses apa aja yang mau kita kasih ke user gitu. Dan kita bisa nyoba si usernya itu lewat command prompt atau dari CLI atau dari debuggers-nya langsung sebenarnya juga bisa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.